Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi bahagia semua. Yes, jag boleh jag, goreng jag. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan AA di acara AA menjawab. Silakan kirim pertanyaan sebanyak-banyaknya dan cari pertanyaan yang paling sulit. Semakin sulit wargi bertanya, semakin mudah menjawab. AA tidak tahu jawabannya gitu ya. Baik, kita jawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila dari Pagarsi. Pak Ustadz mau bertanya, apa hukumnya bila puasa tapi tidak menjalankan sholat 5 waktu? Cukup segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Mila Pagarsi ya. Puasa tapi tidak sholat. Bagaimana kalau ada orang puasa tapi tidak sholat? Aduh, itu mah seperti orang pakai baju ke atasnya gaya gitu ya, tapi ke handap tuh di celana acan. Naudzubillah. Sholat mah sudah itu mah tiangnya agama, wargi. Jangan sampai ditinggalkan. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Orang yang mendirikan sholat, dia telah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa orang yang berani meninggalkan sholat, dia sudah merobohkan agamanya. Bahkan amalan yang pertama kali dihisab di akhirat itu nanti sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Fa in saluhat saluhat sairu amali wa in fasadat fasadat sairu amali. Kalau baik sholatnya, yang lainnya akan baik. Kalau rusak sholatnya, yang lainnya akan rusak. Jadi nggak bisa kita umat Islam, saya mah rajin saum aja, sholat mah nggak bisa. Sebab itu sama-sama rukun Islam. Ya, rukun Islam itu kelima-limanya harus kita kerjakan. Ya, tidak bisa kita sholat tapi tidak saum, atau sebaliknya saum tapi tidak sholat. Ya, demikian. Bahagia semua. Yes, jag boleh jag, goreng jag. Assalamualaikum. Saya nama Bu Wintarti dari Bojong Kacor. Mau nanya sama Pak Ustadz, kalau bulan puasa, selama bulan puasa kan udah ikutan taraweh tuh, terus malamnya tahajud, boleh nggak pakai witir? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Baik, Ibu Wintarti dari Bojong Kacor, terima kasih pertanyaannya ya. Tadi Ibu bertanya, bolehkah setelah taraweh pas tahajud witir lagi? Nah, itu yang tidak boleh. Nabi mengatakan la witrona fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau witir itu satu malam cuma 1 saja. Kalau misalnya habis taraweh witir, nanti habis tahajudnya tidak witir. Tapi witir itu lebih utama kalau kita jadikan sebagai penutup sholat. Begitu kata Nabi. Jadikan ij'alu akhir sholatikum bilaili witron. Jadikan penutup sholat malam kalian itu witir. Makanya wargi, bagusnya nih ya, kalau habis taraweh jangan dulu witir, nanti saja witirnya habis tahajud. Ustadz, khawatir ketiduran cenah saya mah, jadi habis taraweh langsung witir. Boleh, tapi nanti habis tahajudnya tidak witir lagi. Demikian. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Mama Fiska dari Bojong Kacor. Saya mau tanya, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Fiska Bojong Kacor, terima kasih atas pertanyaannya. Bahagia selalu. Yes, jag boleh jag, goreng jag. Apa saja hal-hal yang membatalkan saum? Wah, ini mah banyak. Kita buka kitabnya ya. Ini kitabnya kitab tadhib, udah belel ini. Walladzi yubtiru bihi as-shaimu asyratu asya. Yang membatalkan saum itu ada 10. Perhatikan yang 10 ini. Pertama, ma wasala amdan ilal jauf. Pertama, ada yang masuk, sesuatu yang masuk ke dalam perut. Apa saja ya, bisa makan, bisa minum,
Merokok gimana merokok? Kan tidak masuk. Ada yang masuk apa? Nikotin masuk ke dalam perut. Batal. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam perut maka batal. Kemudian wal qai amdan, muntah dengan sengaja. Nah, ini dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Oh, bukan. Hadis Abu Daud, maaf. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi menjelaskan man darahu qai wa huwa shaim falaysa alaihi qadaun wa in istaqa falyaqdi. Siapa orang yang muntah ketika dia sedang saum maka tidak usah qada, artinya tidak batal. Wa in istaqa falyaqdi, tapi kalau sengaja muntah, dicolokan aja supaya muntah, nah itu baru batal. Naik mobil atau naik kereta lalu muntah, batal tidak? Tidak. Tapi kalau sengaja dicolokkan lalu muntah, itu baru batal. Jadi yang membatalkan itu adalah muntah yang disengaja. Selanjutnya al-huknah fi ahadits sabilain. Huknah itu berobat lewat dua lubang, depan belakang. Misalnya ada orang sulit BAB ya, lalu dikasih obat dimasukin ke anus, set, nah itu batal. Itu namanya huknah. Selanjutnya wal wat'u amdan fil farji, bersetubuh batal. Bagaimana kalau menyentuh istri? Tidak batal. Maaf, mencium istri tidak batal. Batal itu kalau bersetubuh. Bahkan bukan hanya batal kalau bersetubuh. Kalau hubungan suami istri itu wajib bayar kifarat. Wal inzalu an mubasyarah, keluar mani karena ada interaksi. Menyentuh istri keluar mani batal. Mencium istri keluar mani batal. Tapi kalau mimpi keluar mani tidak batal. Wal haidu, keluar head, lagi saum head batal. Wan nipasu, nipas, lagi saum nipas batal. Nipas itu darah yang keluar dari farji perempuan selepas melahirkan. Wal junun, gila. Oh, lagi saum gila, batal saumnya. Waridah murtad, keluar dari agama Islam. Lagi saum lalu berpikir, capek nih jadi umat Islam tehnya, kudu puasa, kudu sholat, saya mending keluar di agama Islam, batal puasanya. Karena yang wajib saum itu adalah umat Islam. Maka begitu orang keluar dari agama Islam, otomatis saumnya adalah batal. Itu hal-hal yang membatalkan saum. Semoga ada hikmahnya, ada manfaatnya. Terima kasih untuk semua, bahagia. Yes, jag boleh jag, goreng jag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.